Suraloyo itu berarti suro itu berani. Loyo itu adalah mati. Dalam arti orang yang naik ke Suraloyo adalah orang yang benar-benar berhati bersih. Halo Sobat Jawanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Oke, kita balik lagi di gerbang antar dimensi. Kita jarang-jarang ya Om, shift pagi. Iya. Dan ini paginya juga pagi yang spesial karena kita berada di ketinggian sekitar 1000 meter dari permukaan laut, di sekitaran Bukit Menoreh, perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang, dan ini juga membatasi antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY. Tepatnya di mana Om kita ini? Ini tepatnya kita ada di puncak Suraloyo. Suraloyo. Ya, Oke. yang mana Suraloyo itu berarti suro itu berani. Loyo itu adalah mati. Dalam arti orang yang naik ke Suraloyo adalah orang yang benar-benar berhati bersih. Mati di sini bukan kemudian meninggal, tetapi mati-matian, Mas. Mati-matianlah mencapai puncak untuk mengejar impianmu. Tetek ya, sungguh-sungguh ya. Iya. Oke. Dan berani. Berani untuk mati-matian, kepinginnya apa? Sehingga ini menjadi beberapa orang kemudian laku tirakat di sini, laku ritual di sini. Bukan berarti kemudian meminta yang ada di sini. Oke. Tetapi disamakan dengan para leluhur yang pernah ke sini yang mencapai itu. Termasuk harus mati-matian untuk mencapai itu juga. Boleh gitu. dibilang frekuensinya ini diselaraskan dengan orang-orang yang memang dulu laku di sini gitu ya. Iya, tetapi jika niatnya tidak baik, dalam memulai apa-apa ya, dengan niat tidak baik, mati beneran, Mas. Di puncak Suraloyo ini Om, kalau kita bicara puncak, ini kan identik dengan hal-hal spiritual, sesuatu yang keramat, kemudian sesuatu yang kalau orang zaman dulu disucikan seperti itu. Di Suraloyo ini ada kisah apa untuk bagian keramat-keramatnya? Iya, sebenarnya di sini jelas syarat dengan sejarah, kemudian keramat, dan juga tempat yang disakralkan. Kalau tidak ada kabut, kita bisa melihat beberapa summit atau seven summit yang ada di tanah Jawa. Oke. Ya, tempat di mana para dewa-dewi dan maha guru itu berada di puncak-puncak tersebut. Jadi ada Sumbing Sindoro, kemudian Merapi Merbabu, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan juga Sambara Budara, Borobudur. Itu terlihat seperti bunga teratai yang sedang mekar di atas danau. Ya, itu. Ini ya, kalau kita misalnya jalan-jalan ke tempat dataran tinggi, view-nya itu memang ini ya, 360 derajat kelihatan semua ya. Iya, kelihatan semua. Dari barat, timur, kemudian utara, selatan, ini horizonnya nggak ada yang menghalangi kayak gitu. Iya, karena kenapa demikian, Mas? Ada Bukit Tidar sebagai Spike Van Java atau pakunya tanah Jawa. Di sini itu cross atau perpotongan garis-garis horizontal dan vertikal yang ada di tanah Jawa.
Ada seperti garis imajiner Mas yang menghubungkan dengan kerajaan-kerajaan waktu itu, gunung-gunung dan juga mata angin juga. Di Suroloyo ini kan identik dengan cerita-cerita pewayangan sebenarnya. Kalau cerita pewayangannya sendiri memang benar ada atau hanya disematkan di sini, Om? Iya, sebenarnya kalau kita melihat cerita pewayangan ya, beberapa lokasi-lokasi yang ada di sini itu ada juga di pewayangan tersebut. Dan beberapa itu ada gubahan-gubahan Mas, ada yang di Sadur juga. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga juga pernah ke sini. Jadi orang-orang penting Mas waktu itu. Salah satunya juga Raden Mas Rangsang. Dalam cerita ini Sultan Agung atau dulu dikatakan Raden Mas Rangsang itu memang waktu dulu itu bertapa di pertapaan Mintorogo. Setelah beliau mendapat ilham, nah itu beliau mandi di Sendang Kawidodaren untuk bersuci, terus naik ke puncak Suroloyo. Jadi sebenarnya secara layer itu kita ambil 3 di sini. Jadi cerita tentang Ki Semar Badronoyo, kemudian beberapa para petinggi yang waktu itu datang ke sini untuk memenuhi nazar dan wangsit dan juga semedi. Lalu juga tentang ikatan cinta Mas. Gitu. Jadi kita kembali ke yang pertama ya. Sebenarnya ini juga menjadi seperti dalamnya atau rumah Ki Semar. Memang di mana-mana kita ketahui ada petilasan dan dalamnya dari Ki Semar di mana-mana. Salah satunya di puncak Suroloyo ini, di mana beliau ini memang sebagai pengemong dari Punokawan sendiri dan juga para ksatria yang ada di tanah Jawa. Itu. Dan beliau-beliau di sini juga ada tempat-tempatnya Mas. Ada pos-posnya di sini. Jadi ada, saya lihat ya, ini baru pertama kali jujur pertama sini, ada sendang, kemudian ada tempat untuk diskusi, tempat untuk rapat, dan bahkan sampai hari ini juga para raja-raja, baik yang berasal dari tempo-tempo dahulu, bahkan sebelum Masehi juga, jika melakukan diskusi, rapat, kemudian mencari solusi, itu semuanya di sini. Memang jadi tempat jujukan ya? Iya, dan ada tempat untuk seperti notulen melaporkan gitu juga Mas, seperti apa hasil rapatnya. Karena kalau kita lihat memang formasi dari Seven Summit yang ada di tanah Jawa itu, jika ditarik lurus memang nanti ada di sini Mas. Karena mengingat ini adalah rangkaian dari perbukitan pegunungan Menoreh, dan ini salah satu puncak yang tinggi yang ada di satuan dari perbukitan Menoreh tersebut. Saya melihat juga pernah dari sana ya, melihat itu ada lintang Kemupus yang jatuh. Jadi bukan seperti meteor atau apa, itu jatuh di sini juga, sehingga tempat ini kemudian disakralkan. Dan setiap satu suro, ini mendekati satu suro juga, dipergunakan untuk jamasan pusaka-pusaka yang ada di sini. Bahkan dari Keraton Kasultanan Yogyakarta di era Soehardi Abi yang ke-9 menitipkan pusaka juga Mas. Itu. Dan kalau kita lihat di sana juga ada batu yang dikeramatkan, yang fungsinya itu salah satunya untuk jamasan. Yang di belakang ini. Iya. Kalau bicara tentang upacara di setiap dataran tinggi atau pegunungan, sebenarnya kenapa sih sering dilakukan ritual kayak misalnya di Dieng, kemudian di dataran tinggi yang lain, dan di sini pula seperti itu? Esensinya apa sih? Iya, salah satunya ya Mas ya, kenapa di tempat tinggi ya? Karena tempat tinggi itu kan hargo. Ya, hargo itu argo gunung. Dimana puncak-puncak tertinggi itu memang menjadi salah satu tempat, gampangannya begini, bersemayam para dewa-dewi kayangan. Ya, sehingga Betara Guru pun juga turunnya di sini Mas waktu itu, dari kayangan dari atas. Dan ini juga yang mendasari itu tentang dewa-dewa gunung yang ada di tanah Jawa. Ya, karena Suroloyo itu adalah kahyangan, maka dari itu Betara Guru adalah salah satu dewa yang bertempat di Suroloyo sini.
Kalau kita mengurutkan secara 7 puncak, kita ambil 7 puncak, dan ini pas kita ada di tengah. Dari barat kan ada Gunung Gede, Mas. Gunung Gede, Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing Sindoro ya, jadi satu, Merapi Merbabu, Lawu, dan Semeru. Satunya Semeru Bromo, Tengger Bromo sebenarnya. Jadi sebenarnya masih ada gunung lain, seperti masih ada Gunung Wilis, kemudian Gunung Arjuna, dan Raung sampai ini ya. Cuman sebenarnya ada 9 summit, ada 9, itu juga bisa ya. Tapi kalau ini sebenarnya nanti kita ambil rangkaiannya, Mas. Puncak itu kita ambil rangkaiannya secara garis itu menjadi satu, bertemunya di puncak Bukit Suroloyo. Berarti kayak misalnya rasi bintang itu dihubung-hubungkan, puncak-puncak itu saling ini ya, saling terkoneksi ya. Kalau kita lihat di sekitar jalan naik tadi juga nggak banyak sampah sudah ada tempatnya. Dan ada tulisannya juga ini. Bawa turun sampahmu dan sebagainya. Berarti memang vibrasi dari orang-orang yang mensakralkan tempat ini itu luar biasa dan ngefek ya dengan orang yang datang ke sini di kemudian hari juga ketularan. Oh, ini harus dijaga, harus dirawat dan sebagainya, seperti itu ya. Iya, dan ini juga berkaitan dengan karomah ya, Mas ya, ataupun karismatik dari Eyang Semar sendiri. Eyang Semar, oke. Jadi beliau ketika ke sini itu ya kita seperti pulang ke rumah bapak kita. Sowan ya. Sowan, iya, karena beliau kan di sini ngemong ya. Ngemong tuh mengasuh selain Punokawan dan para ksatria tanah Jawa, juga cucu-cucunya ya kita ini, Mas. Termasuk kita, terus kemudian Sobat Javanica itu semuanya diasuh oleh beliau itu. Kalau tadi kita singgung ya tentang tempat rapat, tempat menyimpulkan pasti ada tuh diskusi. Di sini ada satu lokasi lagi. Lokasi untuk menyimpulkan itu nanti akan kita kunjungi. Dan ada? Iya, di situ. Memang lokasinya benar-benar ada secara lokasi ya. Ya ini nanti coba akan kita lihat ke sana ya. Lantas yang kemudian pasti, Mas, ketika kita akan semedi, ketika akan kita berdoa, kita akan tirakat, akan melewati salah satu sesi itu untuk berbersih, mensucikan diri, recharge dengan energi air. Pasti di sini ada sendang juga. Berarti ada sendangnya. Ada sendangnya. Oke. Kita akan datangin ke sana, Mas. Oke, boleh. Seperti apa ceritanya dan residual energinya? Sabar ya Sobat Javanica. Nanti kita akan telusuri, saya sama Mas D dan kru Kisah Tanah Jawa. Sambil nunggu matahari muncul ya Om, kita recharge matahari juga. Oke, kita lanjut lagi. Baik, teman-teman Javanica semuanya, kita sudah sampai di puncak satunya, tapi ini bukan puncak yang tadi. Ternyata di Suroloyo ini ada beberapa puncak, ada beberapa lokasi juga yang menurut cerita ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ya. Di sini sendiri kita ada di puncak Sariloyo. Iya, benar Mas D. Jadi kalau kita ada di sini, itu fungsinya dahulu tempat untuk menyimpulkan hasil rapat dari para dewa ataupun ksatria. Jadi seperti himpunan, Mas, dari beberapa catatan-catatan, notulen-notulen dirapatkan, kemudian dibawa sini untuk ditarik kesimpulannya itu seperti apa gitu. Karena tempat ini seperti perkantoran ya, saya lihat. Kayak ini ya, gedung-gedung itu banyak. Sidang pleno gitu ya? Ya, ada sidang komisi, ada sidang pleno. Ya. Itu kalau boleh diceritakan Om, sebenarnya apa sih yang dirapatkan? Macam-macam, Mas. Jadi salah satu contohnya adalah pemilihan para ksatria Jawa, para raja-raja juga. Terus semisal akan terjadi seperti pralaya atau bencana. Salah satunya juga ketika akan terjadi seperti wabah besar ataupun modelnya itu kayak peristiwa geger gitu, besar-besaran di perperangan ataupun penyakit menular waktu itu, masalah kebangsaan, KLB ya, kejadian luar biasa ya. Itu simpulannya seperti ini di sini, dan akan dicarikan seperti solusi-solusinya. Solusinya seperti apa? Lantas
dari solusi-solusi itu nanti infonya itu bisa lewat WISI, bisa lewat wangsit, dan juga titisanites gitu atau inkarnasi seperti itu. Ya, kalau menurut Om Ho nih, kalau tatarannya sudah para dewa, katakanlah seperti itu, solusi yang ditawarkan misalnya nih sedang ada wabah penyakit atau yang terbaru ada COVID dan sebagainya, ini ada nggak sih pergerakan yang halus di dimensi mereka seperti itu? Iya, ada Mas, ada. Tetap beliau tahu ya dalam hal ini, tetap perso, dan info-info itu akan turun ke orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan di sini tidak selamanya kemudian kepala daerah. Ya benar, kita bilang itu pasti dapat gitu. Tapi juga ke beberapa anak turun cucu-cucunya yang menjadi orang terpilih untuk mendapatkan informasi atau pesan-pesan itu, pasti Sobat Javanica demikian. Setelah rapat-rapat sebelumnya, masukan-masukan, ada yang diambil, ada yang ditolak, ada yang diputusin, semuanya ada di sini. Ketok palunya itu di sini gitu modelnya. Kemudian Om, kalau kita bicara rapat ini biasanya kan ada pimpinannya, ada yang ngetok palu, yang tertingginya, majelis tertingginya. Kalau dalam dimensi pewayangan atau para dewa itu siapa itu? Batara Guru. Batara Guru. Iya. Dan juga yang Ismoyo Jati juga. Oke. Ya, dengan para Pendowo, para Punggawa, para Ksatra, dan para dewa-dewa lainnya penyusunnya. Dan ini juga terkadang beliau yang rawuh di sini itu para sunan-sunan dari gunung-gunungnya yang ada di tanah Jawa contohnya, dan bahkan sudah merambah ke seluruh Nusantara. Jadi tidak hanya terpusat di tanah Jawa saja. Nanti juga di tempat lain ya Mas ya, kalau kita lihat itu di tanah-tanah seberang juga ada tempat seperti ini yang hampir sama. Ya seperti Puncak Suriloyo ataupun Puncak Sariloyo. Ada juga di tempat lain dengan penamaan atau asma yang berbeda-beda. Kemudian Om, berarti kan Sariloyo ini puncak dari dari rapat tertingginya di antara para dewa. Nah, sebelum sampai ke Sariloyo nih Om, prosesnya di mana? Di mana dulu? Jadi ada beberapa tempat-tempat ini Mas, yang nanti setelah dari Sariloyo ini akan kita kunjungi. Tetapi namanya apa? Biar jadi penasaran, kita langsung di lokasinya saja. Penasaran? Oke Om, kita langsung ke sana. Tindak, monggo. Kita sudah di satu puncak lainnya lagi, jadi pagi ini kita naik turun 3 puncak ya Om. Iya. Kemudian udara juga pas dingin-dinginnya, kalau orang Jawa bilang kan bediding ya Om. Asrep. Nah, ini kita di puncak Kaendran. Iya. Jadi kalau puncak Kaendran ini sering familiar sebenarnya ya Mas, itu didengar di cerita-cerita pewayangan. Yang mana tempat ini dipergunakan untuk tempat bertapa, merenung, dan buka semedi para ksatria-ksatria. Jadi kalau tadi kita sempat preview ya, dari kita di puncak Sariloyo, kemudian ke puncak Suroloyo, dan masih ada beberapa tempat-tempat lagi. Itu sama gitu, relate. Apakah tempat ini dulu menginspirasi para leluhur kita untuk menciptakan cerita-cerita pewayangan seperti itu. Ya. Kalau Kaendran ini sendiri ada nggak sih hubungannya sama Dewa Indra atau Bathara Indra kalau di pewayangan Jawa? Sebenarnya antara ada dan tidak ada sih Mas. Ya, karena kalau kita merujuk pada Dewa Indra adalah dewa perang, dan jika dibilang ada, karena tempat ini memang membentuk para ksatria-ksatria Jawa yang siap perang. Nah, perang yang saya dapatkan cerita yang di sini adalah perang melawan dirinya sendiri atau perang emosi, melawan hawa nafsu ya. Jadi ketika orang bisa mengendalikan dan memelihara sedulur papat lima pancer saat bersemedi, maka para ksatria itu nanti akan mendapatkan tugas dan juga akan mendapatkan amanah atau seperti perintah-perintahnya setelah dari sini. Jadi ketika orang tenang, menyerapnya itu lebih maksimal.
Oke. Kalau misalnya orang sekarang ya, orang-orang yang melakukan sekarang, ini semacam tirakat gitu ya? Iya. Oh. Iya. Jadi memang ada urutan-urutannya. Jadi setelah dari sini nanti ke berikutnya. Salah satunya ke sendang Kawidodaren. Oh iya. Ya, jadi memang fungsi sendang itu mensucikan dan membersihkan tidak hanya sebelum tapi juga sesudah. Oke, teman-teman, setelah ini kita mau ke sendangnya. Untuk itu tetap ikuti kita jalan turun ke bawah. Ya, ayo. Ya, Sobat Javanika, kira-kira nanti kita di sana ketemu dengan siapa? Sepertinya nanti kita akan bertemu dengan Bapak Juru Kunci. Oh, ada juru kuncinya? Iya. Boleh? Iya, untuk mendampingi kita. Monggo. Mana Mas Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken nami kula Surakso Kemat. Dalem wonten ing Pedukuhan Keceme lan wonten kawasan wisata Suralaya, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Suralaya adalah memang dikenal sebagai tempat wisata atau wisata spiritual. Suralaya adalah tempatnya para dewa, dan juga di Suralaya juga ada tempat yang disakralkan, itu ada Sendang Kawidodaren, dan Sendang Kawidodaren adalah sendangnya para bidadari. Dan juga di Suralaya ini memang ada sendang yang dinamakan Sendang Kadewatan, itu adalah Sendang Kadewan. Dan maka dari itu dilihat atau dinilai dari beberapa pengunjung wisata Suralaya, dikarenakan Suralaya ini memang tepat sekali tempat untuk spiritual, untuk menenangkan diri, untuk memohon, berdoa, nyawijeke rasa, nyawijeke ati dhateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, inggih menika dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Nah, maka dari itu Suralaya adalah salah satu tempat yang suci, yang tempat untuk ritual. Itu adalah kalau di Suralaya itu memang sangat cocok, dan di situ memang ada beberapa tempat yang disakralkan oleh warga masyarakat Suralaya. Yang pertama adalah Suralaya sendiri, dan yang kedua Sarilaya, dan yang ketiga Tegal Parepatan, dan yang keempat Kaindran, yang kelima adalah Sendang Kawidodaren, yang keenam menika Pertapaan Begawan Ciptaning Mintaraga, dan yang ketujuh adalah Sendang Kadewatan. Nah, di situ Suralaya bisa dikatakan dalam sejarah Suro itu berani, Loyo itu adalah mati. Ya, kalau menurut saya mungkin belum, dikarenakan pusaka yang dari Keraton Yogyakarta ini dititipkan atau diserahkan ke Suralaya ini tahun 1986. Ya, pusaka ini keterkaitannya dengan Sendang Kawidodaren, karena Sendang Kawidodaren ini yang menemukan atau yang memberitahu ke masyarakat itu adalah ngersa dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana ingkang kaping 9. Dan maka dari itu pusaka ini memang setiap tahunnya tanggap warsa 1 Suro itu memang harus dijamasi di
Sendang Kawidodaren. Dan setiap hari Jumat Manis itu memang semua warga masyarakat itu memang bertirakat di tempat pusaka tersebut. Anak muda mungkin kurang tahu ya mengenai kenapa ada satu suro, ada ruat pusaka, itu sebenarnya maknanya apa sih? Nah, dalam makna ruatan itu warga masyarakat itu berharap yang pertama adalah salah satunya memohon kepada Allah agar semua warga masyarakat dipun tebihaken saking rubedo, dipun tebihaken saking bebaya, lan ugi dipun tebihaken saking sedaya penyakit. Nah, pramila warga masyarakat itu mempercayai bahwa kita bertirakat itu dalam arti memohon diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna rebutan gunungan adalah menyimpulkan bahwa di situ setelah kita ucapan rasa syukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua dengan wulu wetu yang ada di Cemes ini, alhamdulillah semua diwujudkan dengan gunungan, dan itu diperbutkan. Arti kata kita bersedekah itu dalam arti kalau kita memberi dengan ikhlas itu nanti insya Allah mendapatkan yang lebih. Babagan wong Jawa ilang jawane itu salah satunggalipun nggih menika wontenipun adat lan budaya kados dene salah satunggaling jamasan pusaka menika mbok bilih menika mangkih mboten dipun napa nggih generasi penerus mangkih menawi mboten dimangertosi saking wiwit menika niku yang dikhawatirkan nanti budaya ingkang ngaten menika mangke ical. Ada kepada kalangan muda kami mohon nantinya bisa memahami dan bisa mengerti dari makna tentang spiritual dan tentang tempat-tempat yang disakralkan, dan bisa memahami tentang arti kata kita tasakuran, syukuran, sedekah dan lain sebagainya. Dan kami mohon generasi penerus nanti bisa melaksanakan seperti yang sudah dilaksanakan dengan nenek moyang dan sampai kita bersama. Ya, jadi Sobat Javanica, ini kita sudah sampai di Sendang Kawidodaren yang ada di dalam wilayah Puncak Suroloyo. Dan ini tepat pas pergantian Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa atau satu Suro yang bersamaan dengan satu Muharram. Dan tadi sebelum kita masuk, memang ada beberapa serangkaian acara, salah satunya adalah jamasan pusaka, dan dalam penutupannya ini pada malam ini kami dari tim Kisah Tanah Jawa juga hadir ke sini untuk sedikit ritual pembersihan. Jadi kita tidak afdol ketika kita sampai sini tidak mengambil air yang ada di sini. Dan saya tadi sudah memberikan awalan simbolik yaitu membasuh muka dan tangan, dan ini kita akan membawa air yang ada di sini karena sudah banyak dikunjungi, kemudian juga dahulu menyimpan
residual energi dan residual memori dari para leluhur kita. Jadi akumulasi dari pengharapan, doa, semuanya ada di sini. Dan pada tahun baru Islam ini yang bertepatan juga dengan tahun baru Jawa, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga diberikan berkah, kemuliaan, dan juga hal-hal yang positif di tahun baru ini. Jadi secara simbolik saya akan mengambil beberapa air di sini untuk kita bawa pulang. Diucapkan untuk teman-teman selamat tahun baru Hijriah atau 1 Muharram, 1 Suro, dan diucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video Kisah Tanah Jawa episode Puncak Suroloyo. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tentunya memberikan masukan, kritik, dan saran kepada kami. Dan semoga di tahun baru ini, tahun baru Islam, tahun baru Jawa, bangsa dan negara kita diberikan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.